Ada polemik juga yang mempertanyakan kenapa Heri tidak dijatuhi hukuman kebiri, Bang Jamil. Kalau kata hakim, kalau sudah dijatuhi hukuman seumur hidup ya tidak memungkinkan lagi untuk dikebiri. Apakah betul demikian? Jadi begini, di PP 17 tahun 2016 itu yang mengatur tentang hukuman kebiri itu diberikan setelah hukuman pokoknya itu selesai. Itu prinsipnya. Jadi kalau hukuman pokoknya selesai, baru nanti bisa dilanjutkan dengan hukuman kebiri. Dan hukuman kebiri itu maksimum 2 tahun paling lama, habis itu dipulihkan lagi. Nah pertanyaannya, kalau dia dihukum seumur hidup, berarti selesainya kapan hukumannya? Berarti kan dia harus seumur hidup, matinya nanti di penjara begitu. Jadi kalau matinya di penjara, apa perlu lagi dikebiri? Nah jadi konstruksi berpikir hakim itu begitu. Akhirnya dibilang nggak perlulah hukum kebiri karena dia di penjara sampai mati di penjara. Jadi selesai hukumannya nggak perlu dikebiri, mati. Udah selesai di situ begitu. Nah ini menjadi persoalan lagi ya. Jadi nantinya hukuman kebiri itu akhirnya hanya bisa diberikan untuk jenis tindak pidana hukuman waktu tertentu, yaitu 20 tahun. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan pernah ada namanya hukuman kebiri. Karena itu diberikan setelah hukuman pokoknya dilalui. Oke. Jadi berdasarkan pelaksanaan aturannya memang tidak memungkinkan ya? Ya, di PP itu memang mengatakan begitu, hanya diberikan setelah hukuman pokoknya selesai dijalani. Oke, ada juga yang khawatir apakah bisa nih Heri nanti diberikan keringanan hukuman, remisi dan segala macam, apalagi sampai gerasi. Ya, jadi begini, kalau konteksnya dia hukuman seumur hidup, itu adalah seumur hidupnya dia di penjara. Jadi negara beban juga ini. Makanya saya bilang kalau negara beban kenapa nggak dieksekusi aja tadi kan. Nah istilahnya hukuman mati aja dari negara rugi 2 kali. Satu ada korban, negara ngasih makan dia seumur hidupnya di penjara. Kan kalau dalam pemikiran itu kan kita rugi. Nah lalu yang kedua, kalau hukuman seumur hidup hanya bisa digantikan menjadi hukuman waktu tertentu atas ya kalau presiden memberikan namanya gerasi. Nah kalau itu dia bisa. Jadi bisa dari hukuman mati bisa jadi hukuman seumur hidup. Seumur hidup bisa jadi hukuman waktu tertentu. Nah kalau nanti sudah jadi hukuman waktu tertentu, baru dia bisa dapat yang namanya tadi gerasi, bisa dapat remisi, bisa dapat macam-macam. Kalau ada perubahan hukuman ya. Pak Yudi, terakhir Pak Yudi, kalau dari pihak keluarga korban, apakah pasti akan mendorong jaksa untuk melakukan banding? Pasti Pak, kita mendorong dan memohon kepada jaksa penuntut umum untuk banding. Karena dengan hukuman mati, kita tidak meminta di luar aturan. Kita meminta rasional, aturannya tersedianya seperti itu, ada hukuman mati, fakta persidangannya seperti itu, korbannya lebih dari 1 orang, bahkan lebih dari 10 orang. Ya, itu artinya udah memenuhi, kita tidak meminta di luar aturan, kita meminta sesuai dengan aturan dan fakta-fakta persidangan dan unsur-unsur yang sudah terpenuhi. Paling tidak, itu dapat sedikit mengobati perasaan dari para keluarga korban. Begitu Pak. Oke, kalau soal restitusi harapan dari keluarga korban seperti apa Pak Yudi? Ya kalau masalah restitusi ya kami tetap bahwa restitusi emang kecil ya. Kecil banget itu, sangat tadi kata Pak Sirait itu sangat melecehkan ya. Melecehkan atas anak-anak ini gitu. Kalau menurut saya restitusi yang paling penting adalah seperti sebelumnya dalam tuntutan, jaksa penuntut umum meminta untuk dibekukan yayasan dan disita hartanya. Itu artinya untuk memenuhi kebutuhan si anak-anak ini untuk masa depannya. Karena sayangnya karena majelis hakim tidak mengabulkan itu, mungkin dalam hal ranah perdata itu bisa dipikirkan lagi sama JPU. Oke, terima kasih Pak Yudi. Saya minta tanggapannya dari Bu Ira. Kalau dari Pak Yudi, ini Bu Ira mengatakan pasti akan mendorong jaksa untuk mengajukan banding. Heri harus divonis mati. Tanggapannya seperti apa Bu Ira? Baik, seperti pertama tadi saya sudah katakan bahwa hak hukum terhadap putusan telah diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk menerima pikir-pikir dan banding. Demikian juga kepada terdakwa. Jadi menurut kami
Kami hanya menanggapi ketika memang ada banding, kita akan melakukan kontrabanding. Sementara dari terdakwa sendiri belum menentukan sikap sampai sekarang. Baik, kalau begitu kita akan tunggu ya. Nanti akan seperti apa keputusan dari pihak-pihak ini, apakah akan banding atau tidak. Terima kasih Pak Yudi dan juga Ibu Ira telah bergabung bersama kami di kontroversi malam hari ini. Saya ingin kembali ke Bu Aminah untuk closing statement-nya. Solusi yang tersedia dan bisa ditempuh saat ini yang terbaik untuk baik ibunya maupun anaknya seperti apa, Bu Abi? Iya, kalau konteks restitusi tadi bisa diajukan pasca putusan. Kalau untuk saat ini adalah negara melalui UPTD yang tersedia tetap melakukan atau memberikan pendampingan, kemudian memberikan bantuan-bantuan yang bisa membantu meringankan beban dari korban dan anak-anak korban. Dan yang utama adalah kita harus kembali bahwa ada kewajiban negara, ada kewajiban pelaku, dan kita harus mampu membedakan antara restitusi, ganti rugi, denda, dan kompensasi, sehingga kita jelas siapa yang harus membayarnya. Oke. Yang tak kalah penting untuk restitusi memang kita belum memiliki aturan-aturan pelaksana yang lebih detail. Ya. Dan kita mengharapkan hal itu juga segera dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun melalui Undang-Undang TPKS. Baik. Oke, ke Ibu Ari terlebih dahulu. Ibu Ari, kita kalau melihat kasus Heri ini tentu lagi-lagi sangat menantikan RUU TPKS segera disahkan. Bertahun-tahun kita menantikan, apalagi ada momentum seperti ini. Jadi kapan Bu, kita berharap RUU TPKS ini bisa jadi solusi, tapi gak jelas juga kapan disahkannya. Saya kira sebentar lagi ya, karena ini kabar baik, kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemarin hari Jumat, surpres dari Bapak Presiden dan tim sandingan dari pemerintah sudah masuk ke DPR RI. Dan kami akan menyelesaikan tugas dari panitia kerja, insya Allah nanti dalam masa persidangan ke depan, pada tanggal 15 Maret kami sudah kembali masuk setelah masa reses, ini akan dieksekusi dan disahkan. Karena DIM dari DPR RI akan kita godok bersama dengan DIM sandingan dari pemerintah dan juga even malam ini apa yang kita bicarakan tentang restitusi ini juga sangat akan mewarnai juga melengkapi RUU TPKS dengan mungkin saja akan ada sita restitusi dan seterusnya yang memberikan jaminan di awal ketika pelaku kekerasan seksual harus memberikan satu restitusi kepada korban. Dan ini juga menjadi catatan penting bagi panitia kerja untuk melengkapi bagaimana RUU TPKS ini benar-benar menjadi RUU yang lengkap sehingga dari penyidikan sampai acaranya juga dapat menyelesaikan kasus kekerasan seksual ini dengan baik. Terima kasih Bu Ari, dan terakhir untuk Pak Aris, solusi apa yang tersedia saat ini dan memang harus diambil segera oleh negara untuk membantu anak-anak dari para korban kekerasan seksual kasus Heri Wirawan? Terima kasih dari kasus tragedi kalau saya mengatakan bahwa kasus Heri ini. Jadi saya kira untuk hakim saya hanya mau mengingatkan, jangan main-main terhadap kasus-kasus kejahatan seksual yang predatornya adalah orang-orang yang wajib melindungi. Karena banyak peristiwa, kebetulan saya saat ini sedang menangani kasus kejahatan seksual juga di Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu. Saya melihat kejanggalan-kejanggalan itu, sekalipun ada jurisprudensi bahwa kasus Heri Irawan ini bisa menjadi landasan hukum, memicu kita untuk memberikan keadilan. Jadi saya kira dari peristiwa apa yang terjadi di Bandung ini, kita harus menarik pelajaran. Dan kemudian saya hanya mengingatkan sekali lagi, karena kebetulan saya ini sedang menangani banyak perkara yang sama, ya termasuk saya katakan tadi di SPI yang saat ini sedang melakukan gugatan dakwaan ya terhadap seorang pemilik atau pengelola sebuah sekolah yang melecehkan banyak anak-anak di sana. Oleh karena itu sekali lagi dari peristiwa ini kita harus menjadikan pelajaran bahwa tempatkanlah hak perdata anak itu sebagai manusia yang seutuhnya. Bukan hanya kompensasi.
main-main itu menurut saya ya. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada semua hakim, para penegak hukum jangan main-main terhadap nasib anak-anak di Indonesia. Dan oleh karena itu untuk kasus SPI juga, karena hampir sama ini Mbak Ira. Kenapa saya mau menekankan itu? Karena saya baru kemarin ikut hadir mendengarkan dakwaan terhadap pelaku ini, tetapi saya melihat kejanggalan. Oleh karena itu saya mengingatkan dan saya meminta Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung dan Kejagung untuk memberikan perhatian, atensi yang serius terhadap perkara ini. Baik, terima kasih Pak Aris, Bang Jamin, Ibu Ami dan juga Ibu Ari, terima kasih telah bergabung bersama kita di kontroversi malam hari ini. Kita akan kawal terus bagaimana kasus ini bergulir dan kita harapkan semoga kasus ini menjadi catatan penting dan bisa menjadi pengingat kita semua bahwa kekerasan seksual adalah musuh kita bersama. Kita harus lawan dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melindungi dan memulihkan hak-hak para korban. Terima kasih telah menyaksikan kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Terima kasih. Metro TV